Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Utsul Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 331211320098 dari Universitas Mitra Bangsa. Maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya memulai percakapan hari ini dengan topik yang berjudul pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya. Di sini kami didampingi oleh dosen mata kuliah kita, Dr. Handa Yeni Budiasih selaku Wakil Rektor. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa mendengarkan dan memperhatikan jalannya acara presentasi dari saya. Oke, kita masuk ke poin pertama. Pertama-tama ada latar belakang ya, struktur modal. Struktur modal merupakan faktor penting dalam keadaan menentukan profitabilitas perusahaan. Jadi gini teman-teman semua, struktur modal tuh itu penting dalam perusahaan, karena perusahaan itu kalau ingin maju, dia itu harus ada yang namanya modal ya. Salah satu itu kayak modal untuk logistik, modal untuk tempat atau sponsor dan lain-lain, itu bisa masuk ke dalam modal. Oke, kita masuk ke poin kedua, rumusan masalah. Rumusan 1. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya? Nomor 2, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya? Ketiga, apakah ada hubungan antara struktur modal dan profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya? Mari kita jawab nomor 1 ya. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya? Sangat berpengaruh. Karena seperti yang kita bilang tadi, perusahaan akan berjalan karena adanya struktur modal. Tanpa ada struktur modal, perusahaan tidak akan berjalan. Kedua, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya? Dia sangat berpengaruh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau perusahaan tanpa pengaruh struktur modal, dia tidak akan jadi perusahaan, kecuali dia sendiri lah atau usaha sendiri. Ketiga, apakah ada hubungan antara struktur modal dan profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya? Ya, jawabannya iya, ada hubungan. Mari kita bahas rumusan masalah di slide ketiga, oke? Tujuan penelitian. Tujuan 1 adalah menganalisis pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya. Jadi kita harus menganalisis nih pengaruh struktur modal yang ada di perusahaan tersebut. Kayak kita harus tahu nih statistiknya, gambarnya. Ini ya, bisa kita lihat teman-teman tujuan 1. Oke, kita lanjut ke tujuan kedua. Tujuan kedua, mengetahui besarnya pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya. Besarnya pengaruh itu tergantung dari perusahaan ya. Dia itu kita tidak mematokin kayak berapa, tapi semuanya itu sudah diperhitungkan. Makanya mengetahui besarnya pengaruh struktur modal. Jadi kata kunci X dan Y-nya tuh struktur modal dan profitabilitas, oke? Kita masuk ke tujuan ketiga, mengetahui apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Inti Raya. Bagaimana jawabannya? Mengetahui apakah struktur modal berpengaruh. Jawabannya adalah berpengaruh. Dia sangat signifikan terhadap perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, baik itu perusahaan nasional apa internasional. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, poin keempat, landasan teori. Apakah terlihat? Kita masuk ke landasan teori. Hubungan antara struktur modal dan profitabilitas. 1. Teori trade-off. Ada yang tahu teori trade-off ada apa? Mari kita jelaskan teori trade-off. Teori trade-off itu menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan trade-off antara biaya utang dan biaya ekuitas untuk mencapai struktur modal yang optimal. Jadi kita harus bisa memperhitungkan laba, untung, rugi, biaya utang, dan biaya ekuitas. Baru kita bisa melakukan trade-off.
Jadi kita itu kalau udah memperhitungkan mana utang, mana ekuitas, jadi struktur modalnya itu udah lengkap, udah berjalan sesuai alur lah. Oke, kedua, teori pecking order. Teori pecking order itu menyatakan bahwa perusahaan memiliki preferensi untuk menggunakan sumber dana internal sebelum menggunakan sumber daya eksternal. Oke, jadi perusahaan itu wajib menggunakan sumber dana internal sebelum menggunakan sumber daya eksternal. Mengapa begitu? Karena perusahaan itu harus semuanya itu dilakukan dari dalam, internal. Baik dana apapun itu harus dari dalam dulu. Kalau dari dalam kita nggak bisa, maka kita harus cari ke eksternal. Contohnya sponsor, itu eksternal. Oke, ini kita ada referensi ya dari Brigham dan Ross S.A. Westerfield We Engine CV tahun 2013. Corporate Finance. Jadi kita lanjut, sumber daya. Sumber data. Laporan keuangan perusahaan Sekosa Intiraya. Terlihat sumber literatur, jurnal buku terkait, dan sumber dana ya, dana sendiri dan sponsor. Jadwal penelitian, weekday atau saat event besar. Karena perusahaan kita itu perusahaan event organizer. Jadi kita ngambilnya di weekday sama event-event besar. Dan kalau sumber literatur itu kita dari jurnal atau buku terkait, bisa kita lihat dari perpusnas atau perpustakaan mana aja. Atau dari media juga banyak. Oke, kita lanjut. Metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif. Sumber data, laporan keuangan perusahaan Sekosa Intiraya. Metode analisis, regresi linear. Gambar. Oke, bisa terlihat jelas gambarnya. Gambarnya itu mulai studi peradaban, survei antara valid dan tidak valid. Oke. Proses penelitian. Proses 1, perencanaan penelitian. Menentukan tujuan penelitian, menentukan pertanyaan penelitian, hipotesis atau metode penelitian, atau yang kita tahu metopen. Oke, kita masuk ke proses kedua, pengumpulan data. Data sekunder keuangan perusahaan sama data primer. Itu penting banget sih kalau pengumpulan data. Buat berjalannya perusahaan itu optimal atau enggak itu dari pengumpulan data ini. Oke, ke proses ketiga ada analisis data dan pengujian hipotesis. Proses keempat, pembuatan laporan dan penelitian dan seminar proposal. Ini stage akhir ya. Kalau kita sudah mencapai stage ini, berarti kita sudah melakukan penelitian dan seminar proposal 3 bab. Ini yang menentukan di proses keempat. Dan proses 1, 2, dan 3 ini harus akurat supaya proses keempatnya maksimal. Lalu kita masuk ke berikutnya, perumusan hipotesis. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Intiraya, dan H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Intiraya. Di sini kita ada 2 pandangan ya, HO dan H1. Jadi masing-masing itu punya makna tersirat tersendiri, tergantung kita. Nanti kita bisa masuk di bab keempat itu ya, kita akan bahas di the next. Oke, kita masuk ke terakhir, kesimpulan. Kesimpulan itu dari penelitian ini ya. Penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan Sekosa Intiraya. Jadi kesimpulannya itu kita harus bisa meneliti ya, baik itu dari eksternal maupun internal perusahaan, dari modal atau apapun itu kinerja karyawan, itu kita harus optimal dan harus sesuai alur. Oke, kita masuk referensi sumber penelitian. Kita ada referensi dari Ahmad Rashid ETAL 2015 pada judul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas. Studi pada perusahaan go publik yang menjadi 100 perusahaan terbaik versi majalah Fortune Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012. Yang kedua, berdasarkan penelitian Sartono tahun 1999 dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal di BEJ tahun 1994 sampai 1997. Oke, nomor 3, berdasarkan penelitian Edith Teresa Stein tahun 2012 pada judul pengaruh struktur modal terhadap debt equity ratio terhadap profitabilitas, return on equity. Oke, kita masuk ke berikutnya. Terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan seminar
proposal ini. Makasih untuk DR Abu Yeni yang sudah membimbing kami dalam seminar proposal dan yang telah menjadi saksi dalam sidang ini. Saya mengucapkan makasih banyak karena telah membimbing kami dalam mata kuliah seminar proposal ini. Ubur-ubur ikan lele, seminar proposal selesai le. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.